Selamat datang kepada Bapak Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, beserta Bapak Direktur Sumber Daya, Ditjen Diktiristek. Selamat datang juga kami sampaikan kepada Bapak Masrul Latif, Inspektur 4, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selamat pagi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung secara luring maupun daring dalam acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat walafiat. Hadirin, perlu kami sampaikan bahwa acara ini dilaksanakan secara hibrid dan juga dapat diikuti secara langsung melalui kanal YouTube Ditjen Dikti. Mohon perhatian untuk hikmatnya acara, dimohon hadirin luring untuk memasang mode silent pada ponselnya masing-masing, sementara hadirin daring agar menonaktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang kami hormati, Direktur Sumber Daya dan Pejabat Eselon 2, Inspektur Wilayah 4, Tim Reformasi Birokrasi, beserta tim Zona Integritas Direktorat Sumber Daya Ditjen Diktiristek. Bapak Arif Lukman Hakim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, para pimpinan perguruan tinggi, Kepala LL Dikti, para pemangku kepentingan yang telah hadir daring, dan seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya yang hadir luring maupun daring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan acara pencanangan zona integritas Direktorat Sumber Daya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada hari Kamis tanggal 17 Maret tahun 2022. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin luring dimohon untuk berdiri, dan bagi peserta daring dimohon untuk duduk tegak khidmat.
silakan duduk kembali. Ibu serta Bapak yang kami hormati, marilah kita awali acara dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nafiron Mustafikin Udin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sejenak mari kita sucikan jiwa kita, rendahkan hati kita, hadirkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lubuk hati kita, seraya memohon kepadanya untuk selalu berada dalam ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nim'ahu wa yughati mazidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, detik ini kami menghadap-Mu, memanjatkan puji syukur atas segala karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersilaturahim dalam rangka pencanangan zona integritas Direktorat Sumber Daya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tempat kami bekerja. Ya Allah, Ya Mu'minul Mutakabbir, hari ini kami hadir di tempat ini sebagai bentuk kami dalam menunaikan amanah yang Engkau limpahkan kepada kami, mengamalkan karunia ilmu pengetahuan yang Engkau berikan. Ridhoilah apa yang kami lakukan hari ini sebagai amal ibadah kepadamu. Ya Allah, Ya Ghafar Al-Qudus, ampunilah segala kekhilafan kami. Sadar atau tidak, kami sering melupakan-Mu, angkuh, sibuk memikirkan keburukan orang lain, tanpa memiliki keberanian melihat keburukan diri sendiri. Kembalikan ya Allah diri kami dalam kesucian, agar kami dapat menebar kebaikan dan kasih sayang. Ya Allah, Ya Alim As-Sabur, tuntunkanlah kami dengan ilmu-Mu ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Tetapkanlah selalu hidayah-Mu, agar kami mampu membedakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan mampu menghindari diri dari tindakan merugikan negara, suap, gratifikasi, menggelapkan jabatan, memeras, curang, dan konflik kepentingan. Teguhkanlah kesabaran dan kekuatan untuk selalu menghadirkan Engkau dalam setiap kesempatan, selalu rindu mencintai-Mu melebihi yang lain di dunia ini. Ya Allah, Ya Malikul Mulk, yang mengenggam kehidupan dunia ini, hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami berserah diri. Kami memohon, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, Direktorat Sumber Daya dengan bangga mempersembahkan video profil layanan Direktorat Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direktorat Sumber Daya mempunyai tugas
untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya, khususnya pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan tinggi akademik. Secara umum, layanan yang kami berikan meliputi karir pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, serta layanan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan semua layanan ini, seluruh SDM kami dituntut memiliki kapasitas dan kualitas integritas yang sangat tinggi. Sehingga adanya zona integritas merupakan bentuk peneguhan atas komitmen kami di dalam melayani. Layanan berkelanjutan yang tentunya harus jujur dan bersih dari korupsi. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak setiap dosen bersifat mandiri dan individual. Hal ini ditunjukkan melalui jabatan akademik dosen yang jenjang karirnya harus jelas dan didasarkan pada keahlian tertentu. Peningkatan karir dosen dan tenaga kependidikan tentunya menjadi perhatian kami dalam sebuah koordinasi layanan karir. Upaya memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan ini kami hadirkan dalam inovasi layanan penetapan angka kredit dosen atau PAK dosen. Selain penilaian angka kredit bagi dosen, semua informasi tentang status dokumen usulan pun dapat dilakukan melalui selancar PAK. Hal ini tentunya akan memudahkan para dosen untuk melacak proses usulan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional pada jenjang lektor kepala dan guru besar. Sejak tahun 2019, jumlah dosen yang kami layani selalu meningkat. Saat ini jumlahnya lebih dari 30.000 lektor kepala dan lebih dari 7.000 guru besar. Memberikan pengakuan dan kejelasan untuk setiap dosen dan tenaga kependidikan merupakan hal yang penting. Untuk itu, sebuah identitas berupa nomor registrasi perlu diberikan, sehingga lebih memudahkan pembinaan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Memudahkan pemohon dalam pengusulan registrasi merupakan salah satu tujuan utama Direktorat Sumber Daya yang terdapat dalam koordinasi layanan kompetensi. Bentuk nyata layanan registrasi dosen yaitu pengelolaan data sistem informasi dosen untuk memproses usulan nomor registrasi dosen dari perguruan tinggi dan LL Dikti. Secara nasional, jumlah total dosen yang telah terregistrasi mencapai lebih dari 300.000. Sehingga data registrasi dosen ini juga menjadi data penunjang indikator kinerja dosen, perguruan tinggi dan kementerian. Cita-cita agar perguruan tinggi dapat terus menghasilkan SDM yang unggul di berbagai bidang juga harus ditunjang dengan memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya kepada insan pendidikan tinggi, terutama dosen. Direktorat Sumber Daya melalui koordinasi layanan kualifikasi bertujuan menjadikan dosen sebagai penggerak perubahan yang bersaing di level nasional maupun internasional. Melalui beberapa layanan, kami meningkatkan kualifikasi dosen dengan studi lanjut untuk membantu mengasah pola pikir inovatif serta membangun jejaring hingga ke luar negeri. Salah satu yang menjadi program layanan utama kami ialah beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau PMDSU. Beasiswa ini merupakan skema beasiswa percepatan pendidikan pada jenjang magister dan doktoral bagi para sarjana unggul dengan kewajiban menghasilkan minimal 2 publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Sejak diselenggarakan pada tahun 2013, beasiswa PMDSU yang memasuki penerimaan angkatan ke-7 ini berhasil meluluskan lebih dari 300 orang dan lebih dari 1.500 karya ilmiah. Keberadaan sarana dan prasarana perguruan tinggi yang memadai dan sesuai dengan standar nasional dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif, sehingga berpengaruh besar terhadap output bahkan outcome lulusan yang dihasilkan. Direktorat Sumber Daya memiliki komitmen kuat
dalam pengelolaan sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri yang menjadi tanggung jawab koordinasi layanan tersendiri. Sementara pelaksanaannya dilakukan melalui beragam instrumen atau skema pembiayaan serta asistensi dokumen administrasi dan teknis. Tersebar dari Aceh hingga Papua, dalam beberapa tahun belakangan ini hampir 100 PTN dalam berbagai jenis dan status telah menerima wujud nyata layanan kami. Pelayanan prima, profesional, dan berintegritas, kata kunci ini yang menjadi dasar seluruh layanan Direktorat Sumber Daya. Hal ini juga merupakan komitmen kami untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dikdaya sigap melayani. Ibu dan Bapak yang berbahagia, meningkat pada acara selanjutnya. Sambutan Direktur Sumber Daya dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Piagam Pencanangan Komitmen ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta penandatanganan Fakta Integritas Direktur Sumber Daya. Kepada Bapak Muhammad Sofwan Effendi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Nizam, Dirjen Dikti Riset dan Teknologi, Inspektur Jenderal yang kali ini diwakili oleh Bapak Masrur Latif, Inspektur Wilayah 4, bidangnya kebetulan pendidikan tinggi, perwakilan dari Kementerian Menpan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, diwakili oleh Pak Arif selaku narasumber nanti yang akan mencerahkan kita di dalam pencanangan atau sesi acara ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Pak Direktur Kelembagaan dan Direktur Belmawa, juga Sekretaris Ditjen Dikti yang kali ini mengikuti secara daring, begitu juga Direktur Riset Teknologi dan PPM, Kepala Biro Hortala Kemdikbudristek, hadir juga secara daring pimpinan perguruan tinggi negeri dan pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi seluruh Indonesia, tim reformasi birokrasi Ditjen Diktiristek dan tim reformasi Direktorat Sumber Daya yang kami cintai, seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam dikti sigap melayani. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi ini berkesempatan hadir dalam rangka pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Ristek. Direktorat Sumber Daya diamanahi untuk menjalankan tugas dan fungsi melayani pengembangan kualifikasi, karir, dan kompetensi dosen maupun tenaga kependidikan pada perguruan tinggi, akademik, serta pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sadar bahwa direktorat kami melaksanakan layanan publik yang sangat rentan terjadinya praktek tidak bersih dari korupsi. Oleh karena itu, SDM kami dituntut memiliki kapasitas dan kualitas integritas yang sangat tinggi untuk menjaga layanan yang jujur dan bersih dari korupsi. Saya yakin bahwa hal itu dapat dilakukan apabila dibangun satu sistem yang mengkondisikan siapapun yang terkait dengan layanan Direktorat Sumber Daya untuk tidak dapat melakukan praktek-praktek tidak bersih yang mencoreng integritas baik individu maupun institusi. Pencanangan pembangunan zona integritas yang kami selenggarakan hari ini
merupakan bagian dari sistem tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa kami baru akan memulai membangun wilayah yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih melayani, karena sesungguhnya proses pembangunannya sudah dimulai sejak direktorat ini berdiri atau ditetapkan di dalam wadah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pencanangan pembangunan zona integritas ini harus dimaknai sebagai bentuk peneguhan dan pernyataan resmi kami bahwa kami terus berkomitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan meningkatkan integritas layanan secara berkelanjutan di Direktorat. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip-prinsip pembangunan zona integritas yang kami laksanakan ini berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 10 tahun 2019 dan nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah, dan perpedoman pada tata nilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu pertama integritas, yang kedua fokus pada kebutuhan, kepuasan dan kepercayaan pengguna layanan, ketiga komitmen kepemimpinan dari semua lini untuk menyatukan arah, tujuan, langkah dari semua anggota tim yang ada di bawah koordinasinya untuk mencapai sasaran kinerja layanan yang berintegritas. Yang keempat, dibangun dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Artinya bahwa pembangunan zona integritas ini bukan dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab sebagian orang yang terbentuk dalam tim task force atau kepanitiaan atau tim, melainkan dibangun atas komitmen, inisiatif, kreativitas, kerelaan, sinergitas, dan tanggung jawab kita bersama, terutama para personil semua tingkatan di Direktorat Sumber Daya untuk mewujudkan layanan publik yang amanah, bermutu, dan bebas dari korupsi. Yang kelima, dibangun dengan pendekatan proses, artinya bahwa pembangunan zona integritas ini didasarkan atas proses fungsi layanan yang saling berkaitan satu sama lain sebagai satu sistem yang koheren. Dan keenam, dibangun secara bertahap, di mana pencanangan zona integritas ini di Direktorat Sumber Daya dari 4 fungsi layanan, saat ini kami fokuskan pada layanan karir dosen dan tenaga kependidikan sebagai pilot project. Selanjutnya secara bertahap, ketiga fungsi layanan yang lain akan menyesuaikan contoh baik dari praktek yang dilakukan oleh layanan karir dan dosen serta tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa layanan Direktorat Sumber Daya akan berkembang secara dinamis, mengikuti perubahan lingkungan yang mempengaruhinya, tetapi layanan yang berintegritas harus tetap terjaga. Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan akan terus kami lakukan. Pak Dirjen, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku Direktur Sumber Daya mewakili semua jajaran dan seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya menyatakan komitmen secara sungguh-sungguh untuk membangun dan meningkatkan secara terus-menerus mutu layanan Direktorat Sumber Daya yang berintegritas sebagai tanggung jawab kami yang harus selalu sigap melayani para pemangku kepentingan. Atas dukungan segenap pimpinan, terutama Pak Dirjen dan seluruh eselon 2 di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta dikawal oleh tim Inspektorat Jenderal, mitra kementerian yang terkait, serta para pemangku kepentingan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan di dalam pelaksanaan kegiatan pencanangan ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur dimohon berkenan membacakan pencanangan ZI. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Pada hari Kamis tanggal 17 bulan Maret tahun 2022, saya selaku Direktur Sumber Daya
mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM di lingkungan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jakarta, 17 Maret 2022. Nanti akan disaksikan oleh Pak Dirjen. Terima kasih. Bapak Direktur dimohon berkenan menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas. Bapak Dirjen dimohon berkenan untuk bersama-sama menandatangani piagam pencanangan. Bapak Direktur terlebih dahulu, Pak. Bapak Dirjen. Pak Dirjen dan Pak Direktur berkenan foto bersama. Bapak Direktur dan Bapak Dirjen dimohon berkenan untuk menandatangani Fakta Integritas Direktur Sumber Daya. Selanjutnya Bapak Dirjen dan Bapak Direktur diperkenankan untuk kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan Fakta Integritas. Hadirin yang berbahagia, acara dilanjutkan dengan pembacaan Fakta Integritas Pegawai Direktorat Sumber Daya yang akan diwakili oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepada Ibu Nurmala Fauzan kami silakan. Fakta Integritas. Saya, Nurmala Fauzan, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan ini menyatakan: 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap jujur, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan atau diinformasikan. 7. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensi atas apa yang saya perbuat. Jakarta, 17 Maret 2022, pembuat pernyataan Nurmala Fauzan. Selanjutnya, penandatanganan Fakta Integritas oleh para koordinator layanan dan Kasubag Tata Usaha. Bapak Ibu Koordinator dan Kasubag Tata Usaha, kami silakan. Bapak Direktur dimohon berkenan untuk bersama-sama menandatangani Fakta Integritas. Bapak Dirjen dimohon berkenan untuk menyaksikan penandatanganan. Sebagai informasi bahwa penandatanganan Fakta Integritas ini juga akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya. Terima kasih. Bapak Dirjen dimohon berkenan untuk memberikan arahan, sementara Bapak Direktur kami persilahkan untuk kembali ke tempat, diikuti oleh para koordinator dan Kasubag Tata Usaha. Oke, baik, foto bersama dulu. Bapak Ibu Eselon 2, Bapak Direktur Kelembagaan, Ibu Direktur Belmawa dan Pak Masrul dipersilakan untuk bersama-sama mengikuti foto. Dengan Pak Arief juga Pak, silakan Pak. Juga Pak Witno dari tim RB Ditjen Dikti, silakan Bapak. Salam Dikti Sigap melayani. Baik, terima kasih. Bapak Dirjen dimohon berkenan untuk memberikan arahan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama pengarahan pelaksana tugas Dirjen Diktiristek dalam rangka pencanangan zona integritas Direktorat Sumber Daya. Kepada yang terhormat Prof. Nizam, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Dikti Sigap melayani. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang dalam ini diwakili Pak Inspektur 4, Pak Masrul Latif. Yang saya hormati perwakilan dari Kemenpan RB, Pak Arief. Yang saya hormati Ibu Karo Ortala, Bu Mustangimah, Bu Sesdijen Diktiristek, Bu Cici Sri Cahyandari yang mengikuti melalui Zoom. Yang saya hormati Direktur Sumber Daya, Pak Sofwan, Direktur Belmawa, Bu Kiki Yuliati, Direktur Kelembagaan, Pak Lukman,
seluruh staf di Direktorat Sumber Daya dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah di pagi yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat untuk satu pencanangan ya, pembentukan zona integritas di lingkungan Direktorat Sumber Daya. Dikti Sigap Melayani sudah kita canangkan sejak tahun 2020. Sigap Melayani adalah singkatan dari semangat penuh dengan senyum untuk melayani, dengan integritas, dengan gerak cepat, dengan penuh amanah dan profesional. Untuk bisa mewujudkan zona integritas, zona yang penuh dengan layanan prima, kita harus memulainya dari pikiran. Jadi integritas itu mulai dari pikiran, mulai dari niat. Innamal a'malu binniyat, tapi niat saja juga tidak cukup. Dalam agama kita diajarkan misalnya kalau mau melangkah ke tempat yang baik, kita mulai dengan kaki kanan. Itu artinya kita membangun sikap perilaku yang didasari pada kesadaran, yang selalu didasari dengan niat. Mau mengerjakan sesuatu, kita mulai dengan basmalah. Melangkah dengan kaki kanan, itu artinya kita dilatih sebetulnya, diajarkan oleh agama apapun, untuk selalu menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu selalu ada yang menyaksikan. Bahwa perbuatan yang akan kita lakukan itu akan dinilai mulai dari niat kita. Kemudian kita wujudkan dalam langkah kita, langkah yang kita lakukan. Kalau dalam ajaran agama Islam misalnya kalau mau melangkah ke tempat yang baik itu mulai dengan kaki kanan. Itu artinya kita diajarkan untuk mengikuti prosedur, mengikuti aturan, mengikuti apa yang sudah digariskan. Nah, itu adalah awal dari membangun integritas. Jadi niat kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang selalu dilakukan dengan sadar. Dan harapan akan hasil baik dan manfaat yang akan dirasakan oleh mereka yang kita layani, karena itulah yang nantinya akan menjadi amal jariyah. Amal jariyah itulah sesuatu yang impact-nya, dampaknya itu akan dirasakan dalam waktu yang panjang. Jadi ketika teman-teman memproses kenaikan guru besar, dosen-dosen di perguruan tinggi, itu berpikirlah bahwa ini saya sedang melayani seorang dosen yang sudah berjuang puluhan tahun mengembangkan diri, mengabdikan dirinya untuk pendidikan, dan sedang ingin untuk mendapatkan capaian jabatan fungsional tertinggi di dalam pendidikan. Nah, sehingga kita niatnya dari situ, sehingga kalau kita kemudian mereview, mencermati, oh ini sudah memenuhi syarat, kita berikan penilaian dan kita berikan rekomendasi untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional tertinggi tersebut. Itu bukan atas pesanan, atas permintaan, atau bahkan atas sogoan. Itu harus jauh dari pikiran kita. Jangan sekali-sekali berpikir ke sana, dan jangan kemudian malah menerima apa yang digunakan untuk memperlancar jalan, yang itu melancarkan jalan kesesatan. Jadi jangan terjebak di dalam atau terperosok ke dalam jalan yang memperlancar pada jurang kesesatan. Nah, untuk itu di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi sebetulnya sejak tahun 2020 juga kita sudah mendorong sistem yang cashless. Tidak ada uang yang beredar dari misalnya insentif atau apapun juga itu diberikan melalui sistem yang cashless, sehingga tidak akan ada lagi penyalahgunaan keuangan, anggaran dan sebagainya. Tidak hadir, tidak ikut mereview, tapi juga mendapatkan imbalan misalnya. Itu tidak lagi bisa kita lakukan kalau kita mendasarkan pada sistem yang cashless system tadi.
Kemudian yang ketiga, kita mendasarkan layanan kita pada basisnya adalah sistem informasi. Karena dengan sistem informasi yang kita sediakan secara transparan, maka seluruh masyarakat akan menjadi malaikat yang menjaga kita. Masyarakat akan mengawasi semua layanan yang kita berikan. Kenaikan pangkat sampai di mana ya? Oh, itu sudah masuk dan sudah dicek administrasinya sudah lolos. Oh, sedang direview. Oh, hasil reviewnya ada perbaikan. Itu transparan, terlihat sehingga masyarakat bisa mengendalikan kita dan kita dijaga oleh masyarakat di dalam kita mengemban amanah ini. Jadi basis sistem informasi itu selain untuk mempermudah layanan, juga harus menjadikan layanan kita itu transparan. Dengan itu maka kita akan terjaga, terlindungi dari perilaku-perilaku yang koruptif. Jadi yang keempat tadi transparansi. Dan yang kelima, kita minimalisir interaksi langsung. Interaksi langsung itu berpotensi untuk menggoda iman, berpotensi untuk menjerumuskan kita ke dalam jalan yang koruptif, jalan yang sesat. Insya Allah saya yakin teman-teman di staf di Direktorat Sumber Daya semuanya punya semangat untuk menuju ke sana dan terus melakukan penjagaan diri melalui tadi berangkat dengan niat yang bersih, dimulai dengan pikiran yang bersih, dilaksanakan dengan langkah yang bersih juga, dan insya Allah dengan begitu maka rezeki yang kita bawa pulang ke rumah itu adalah rezeki yang halalan thayyiban, rezeki yang akan membahagiakan seluruh keluarga dan akan barokah. Itulah saya rasa yang paling penting untuk bisa kita wujudkan. Dengan kita mewujudkan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi yang bersih dan melayani dengan layanan prima, itu akan semakin membahagiakan kita dan keluarga kita semua. Insya Allah rezeki itu sudah dicatat oleh Allah SWT, jadi tidak perlu dicari dengan cara-cara yang tidak halal. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan membimbing kita semua ke dalam jalan kebaikan dan memudahkan kita semua di dalam mengemban amanah, menjelaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan bangsa yang semakin baik lagi ke depan. Pada teman-teman PAN RB kami mohonkan untuk bisa dibimbing dengan baik teman-teman ini, karena meskipun semua sudah dilakukan dengan amanah, tetapi tentu hal-hal yang bersifat prosedur, hal-hal yang bersifat ketentuan-ketentuan terkait dengan zona integritas, tentu kita juga masih harus sangat banyak belajar dari teman-teman PAN RB. Jadi mohon bimbingan dan dukungannya. Juga pada Pak Masrul, mohon dari Inspektorat Jenderal bisa selalu mendampingi dan mengawal kami kalau ada yang berpotensi menyimpang, mohon segera kami diberitahu agar bisa kita luruskan kembali. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan bismillahirrahmanirrahim, semoga ini semua bisa kita laksanakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Dirjen. Selanjutnya Bapak Dirjen beserta Direktur Sumber Daya dan para pejabat Eselon 2 dan Bapak Inspektur 4 mohon berkenan untuk melaksanakan doorstop dengan para jurnalis di depan ruang auditorium. Sementara acara akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi. Hadirin,
Memasuki sesi pemaparan materi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Lukman Hakim. Kami silakan. Kami silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi ini kita mencanangkan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi menuju pada Kami silakan Pak. dengan penuh integritas. Jadi dengan penuh integritas I, kemudian dengan G, gerak cepat, karena kita ini melayani 9 juta mahasiswa, 300.000 dosen, jadi dengan gerak cepat, dengan penuh amanah, dan dengan profesional. Nah, dikti sikap melayani ini sebagai semboyan kita untuk bisa memberikan layanan yang terbaik. Dan untuk itu, saya selalu tekankan pada seluruh jajaran di lingkungan Dikti. Kita menunggu dulu ya, mungkin ya Pak, menunggu doorstop dulu Pak Dirjen. Mulai dengan niat dalam memberikan layanan, pikiran di dalam memberikan layanan itu
Kita lanjutkan lagi dengan sesi pemaparan materi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan disampaikan oleh Pak Arief Lukman Hakim. Kami silakan Pak. Terima kasih. Saya di platform aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Arief Lukman Hakim. Hari ini mungkin adalah hari yang sangat menyenangkan ya buat saya. Kenapa? Karena dari tadi mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu, saya ngerasa kayaknya kita udah siap untuk dievaluasi gitu, bukan cuman pencanangan. Karena karena saya punya sedikit histori, karena evaluasi tahun lalu kebetulan saya salah satu tim ya yang mengevaluasi kementerian kita, dan sempat juga berkomunikasi dengan unit kerja kita atau eselon 1 ini, dan saya lihat banyak hal yang sudah bagus gitu. Jadi mungkin saya nggak terlalu banyak membahas teknis, tapi saya sangat berharap bahwa unit kerja yang nanti ditetapkan atau ditunjuk untuk jadi perwakilan di Dirjen kita untuk program zona integritas bisa mendapatkan pengakuan di tingkat nasional seperti yang seharusnya didapat. Boleh lanjut Pak? Oke, ini lanjut aja. Langsung ke halaman 5 aja. Oke, terima kasih. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, kita ada perubahan untuk Permenpan tentang zona integritas. Ini adalah salah satu perbedaannya dari yang lama dengan yang baru. Kita sudah menggunakan Permenpan 90 saat ini dengan ada syarat administrasi di 2 level. Satu di level instansi pemerintahnya atau di level kementerian. Yang berikutnya adalah di satuan unit kerja yang diajukan. Untuk yang di kementerian, setahu saya kita sudah lolos nih, sudah lewat semua, seingat saya. Jadi untuk kementerian kita udah bisa mengajukan unit kerja untuk predikat baik WBK ataupun WBPM. Nah, yang berikutnya yang perlu kita penuhi adalah syarat di tingkat unit kerja yang diajukan. Jadi Bapak Ibu ada mekanisme yang berubah dengan Permenpan 90 ini, yaitu ketika unit kerja tidak berhasil memenuhi syarat administrasi ini, maka otomatis gugur di depan. Nah, saran saya kalau bisa baru diajukan setelah memenuhi. Kenapa begitu? Karena di dalam panel untuk kementerian, banyak pimpinan di panel itu yang menanyakan rasio kesuksesan dari pengajuan zona integritas. Jadi ada beberapa kementerian gitu yang pokoknya kirim aja ke Kemenpan, karena mereka tahu bahwa makin banyak zona integritas yang dibangun itu juga mendorong indeks reformasi birokrasinya. Jadi mereka kirim sampai ratusan, tapi tidak dipedulikan tentang kualitas dari unit kerja yang dikirim, sehingga banyak yang gugur. Atau ketika dianggap lolos, ternyata ada temuan-temuan yang tidak diinginkan. Sehingga panel di Menpan memang sedikit berbeda gitu dengan zona integritas, tapi saling terkait. Tingkat keberhasilan zona integritas, pengajuan zona integritas menjadi hal yang dipertimbangkan kemudian, karena kita sudah di predikat yang sangat baik ya di BB. Nah, untuk bisa masuk ke predikat yang A itu
kita harus punya sukses rasio gitu terkait program-program kita tuh yang benar-benar tinggi. Nah, jadi harapan saya kalau bisa Bapak Ibu nanti untuk unit kerja yang diajukan harus sudah memenuhi syarat ini sebagai pertimbangan. Lanjut langsung aja ke area yang slide nomor 8. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Kalau untuk kertas kerja, ya, lembar kertas kerja, itu adalah guideline. Guideline apa kira-kira langkah administrasi program kegiatan yang perlu atau mendorong bisa terbentuknya gitu budaya kerja yang diharapkan untuk tujuan unit kerja yang bebas dari korupsi dan punya pelayanan prima. Gitu. Saya yakin mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita, banyak yang sudah kita lakukan. Dan banyak dari yang ada di sana di LKE itu yang sudah kita lakukan. PR-nya pertama, kita perlu mencoba mengumpulkan informasi terkait apa-apa yang sudah kita lakukan yang sudah sesuai itu menjadi data dukung. Tidak harus semuanya terdokumentasi, kalau banyak gitu ya Bapak Ibu, misalnya sosialisasi kita bisa 5-10 kali gitu misalnya, cukup 1-2 saja sebagai contoh, tapi agenda keseluruhannya kita punya daftarnya, itu cukup. Tapi ada beberapa key point yang sebenarnya diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, key point-nya adalah ini. Untuk di manajemen perubahan ada 2 focal point sebenarnya yang nanti diharapkan bisa didapatkan oleh kami di Kemenpan RB. Bapak Ibu harus memahami ya, karena kami evaluator yang eksternal, tentunya kami punya keterbatasan dalam melakukan evaluasi. Kami nggak bisa bersama dengan Bapak Ibu selama 1 tahun penuh untuk melihat setiap proses dan keseharian Bapak Ibu, sehingga keakuratan informasi dan bobot informasi yang Bapak Ibu sampaikan ketika evaluasi sangat menentukan sekali kualitas dan kepercayaan kami dalam mengendorse unit kerja Bapak Ibu sebagai salah satu percontohan. Karena unit kerja yang masuk program ZI itu pasti bagus dan pasti taat. Tapi apakah dia layak untuk jadi standar nasional? Nah, itu yang kita pertanyakan. Gitu. Jadi kalau tidak lolos dapat predikat bukan berarti jelek. Nah, ini yang kita harapkan. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja. Kemudian menurunnya risiko kegagalan atas resistensi terhadap perubahan dan terimplementasinya core value dari ASN. Nah, Bapak Ibu harus bisa memiliki bukti dukung yang menggambarkan ini. Karena ada beberapa di sini, contoh misalnya ya, ketika kita bicara pola pikir dan budaya kerja, itu kan kayaknya intangible gitu ya. Kayaknya kayak apa sih pola pikir bisa diukur? Sebenarnya bisa dengan dokumen misalnya terkait dengan ketaatan baik administrasi, pelaporan ataupun yang lain. Kemudian dengan inovasi yang sifatnya menyelesaikan isu yang dihadapi oleh unit kerja tersebut, itu menggambarkan mindset dari unit kerjanya. Saya bukan cuma bikin aplikasi, tapi aplikasi yang kemudian bisa menjawab kebutuhan yang organisasi yang lebih tinggi lagi. Saya bukan cuma bikin SOP, tapi SOP yang kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih buat layanan kami. Dan inovasi nggak harus selalu aplikasi gitu ya. Cara kerja juga bisa masuk sebagai bagian dari inovasi. Dan yang Bapak Ibu perlu hati-hati juga, inovasi itu ada expirednya. Ini yang kadang-kadang nggak disadari. Contoh,
WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Saya ingat dulu itu harus pakai SMS Rp250 gitu kan. Terus ada WhatsApp 10.000 setahun gitu langganannya. Terus abis itu dia punya inovasi bisa voice call, terus abis itu dia punya inovasi bisa video call kayak Skype gitu kan. Terus sekarang semua chat bisa semua. Akhirnya nggak jadi inovasi lagi. Nah inovasi kayak gitu. Ketika pada satu waktu tertentu dia bukan menjadi lagi sebuah inovasi tapi menjadi sebuah standar. Nah, unit kerja yang kita ajukan ke zona integritas harus juga bisa memiliki inovasi yang kemudian bisa jadi standar. Itu yang kita harapkan. Tuh, next. Area berikutnya, Bu. Nah, di tata laksana. Biasanya di sini tempat inovasinya. Kalau di atas itu menggambarkan peran dari pimpinan agen perubahannya, biasanya di sini inovasinya terjadinya di sini. Entah penggunaan teknologi informasi, entah perubahan SOP yang kemudian menimbulkan efektivitas atau efisiensi penggunaan anggaran baik oleh kita maupun oleh pengguna layanan kita ya bisa. Misalnya Bapak Ibu, contoh aplikasi ISR ya Bapak Ibu yang di Menpan yang Bapak Ibu kirim itu sebenarnya membuat anggaran belanja perjalanan dinas Pemda itu turun drastis. Karena setiap ngirim lakip dia per din, ngirim PK dia per din. Setiap perangkat daerah datang ke Menpan satu ngirim lakip, satu ngirim. Jadi saya pernah evaluasi minimal 3 kali ada 3 perdin ke Menpan untuk laporan kinerja untuk satu dinas. Karena udah pakai ISR hilang 3 itu. Nah, biasanya terwujudnya di sini. Meningkatnya kinerja unit kerja. Cuman yang jadi kendala biasanya kita bikin inovasi tapi kita nggak ukur dampaknya, biasanya begitu. Sehingga tidak terkomunikasikan ke evaluator, terutama evaluator di TPN, benefitnya apa dari inovasi atau perubahan skema kerja ya, atau kalau di sini bukan SOP seingat saya istilahnya POS ya, POS, nah, pakainya istilahnya POS. POS itu berubah, benefitnya apa harus bisa disampaikan. Kenapa harus bisa disampaikan? Karena ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, itu bagian dari penilaian juga Bapak Ibu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen, Pak Dir, bahwa perilaku gitu ya, itu dinilai, perilaku itu dinilai dari salah satunya knowledge base-nya. Jadi banyak Bapak Ibu unit kerja yang sudah bagus sebenarnya secara operasional tapi dia gagal untuk mendapatkan predikat itu karena pimpinan di unit kerja yang bersangkutan dia nggak bisa menjelaskan terkait dengan apa yang sudah perubahan dan perbaikan bahkan benefit yang ada di dalam unit kerjanya. Lanjut. Ini di manajemen SDM. Banyak hal setahu saya di kementerian kita yang sudah terpusat nih untuk yang pengelolaan SDM ini. Gitu. Jadi seharusnya ini nggak terlalu banyak permasalahan di kita. Tapi kalau kita punya inovasi ya, atau punya inisiatif untuk melakukan hal-hal tertentu, tentunya di dalam koridor peraturan perundangan dan kewajiban yang ada di dalam kementerian kita, itu juga bagian dari nilai tambah di sini. Biasanya begitu. Karena biasanya kan yang lebih tahu needs-nya day to day-nya untuk SDM tuh ya kita sendiri karena kita yang berinteraksi dengan kawan-kawan. Kalau ada hal-hal seperti itu bisa masuk ke area ini sebagai nilai tambah. Karena kemarin kalau tuh saya evaluasi Sekjen Kemendikbud Ristek itu udah rapi semua gitu. Saya ketika evaluasi ke
eselon 1 kita udah semua hampir ngikutin semua yang udah ada di kementerian, dan di kementerian juga udah cukup solid, dan kita salah satu kementerian yang mungkin saya mau sampaikan ya, untuk tata kelola di SDM-nya termasuk cukup baik, bukan cukup baik itu, tapi termasuk salah satu yang paling bagus gitu secara rata-rata di kementerian lembaga. Skor kita untuk profesionalisme ASN, skor kita untuk yang dari KSN itu Pak, merit system juga termasuk salah satu yang termasuk di golongan yang bagus gitu. Jadi seharusnya di sini kita nggak terlalu banyak masalah. Lanjut. Nah, di akuntabilitas, ini kadang-kadang jadi isu, tapi kalau di level eselon 1 dan eselon 2 kita hasil evaluasi, kebetulan saya yang evaluasi kementerian kita ya, itu hampir udah nggak ada masalah. Kadang-kadang ketemunya di unit kerja kalau di kementerian kita. Kenapa begitu? Ini juga salah satu sebenarnya yang mungkin bisa dikomunikasikan, karena konsep di kita itu kan pakai penentuan kinerjanya pakai IKP sama IKS ya. Nah, tidak bermasalah sebenarnya ketika indikator yang dimaksud itu ada muatan kinerjanya, dalam artian muatan hasil ya, bukan sekedar output, dan dia ditaruh di posisi yang bukan kepala unit. Nah, kejadiannya evaluasi kemarin, saya sharing knowledge aja, itu masih ada kepala unit kerja itu yang indikator kinerja di PK-nya itu benar-benar kegiatan, padahal dia dia secara level jabatan memang bukan eselon 2 gitu, ada yang eselon 2 atau bukan eselon 1, tapi dia kepala unit. Peran dia adalah meskipun dia eselonnya cuma eselon 2 gitu, tapi dia kepala unit, sehingga dia bukan sekedar pelaksana kegiatan gitu loh. Kan kalau di nasional kan gitu, kalau kita ngeliat Bappenas, eselon 1 program, eselon 2 kegiatan. Nah, kalau ke unit, dia sebagai manajer di unit itu, sehingga dia harus punya outcome, meskipun secara pertanggungjawaban kegiatan tuh dia selevel pertanggungjawaban kegiatan gitu. Memang tidak harus semuanya outcome, saya setuju, tapi paling nggak harus ada. Beberapa unit kerja kita yang diajukan tahun lalu ZI gagal karena itu. Dan itu. Nah, mudah-mudahan itu harus diperhatikan. Kalau Bapak Ibu nanti unit yang diajukan itu harus paling enggak punya outcome, meskipun mungkin punya indikator yang output, tapi harus punya yang sifatnya outcome. Enggak harus outcome yang dampak, tapi immediate outcome boleh. Dan ketika biasanya gagalnya juga ketika ditanya nggak bisa ngejelasin, nah itu juga gagal. Makanya knowledge base itu jadi hal yang penting di sini. Oke, next di pengawasan. Nah, di pengawasan ini banyak hal yang udah kita lakukan, saya tahu juga. Dan seperti tadi disampaikan oleh pimpinan kita udah nggak ada transaksi cash gitu ya, udah cashless. Terus juga kita menggunakan IT untuk banyak hal, itu juga sudah terekam. Makanya itu yang saya maksud, kadang-kadang saya ngeliat mungkin kita harusnya udah bukan pencanangan, tapi udah harusnya juga, karena banyak hal yang sebenarnya udah siap gitu. Nah, satu hal yang mungkin perlu nanti dipertimbangkan adalah ada nggak analisis atau misalnya inovasi, atau mungkin bukan inovasi ya, tapi metode-metode tertentu dalam kita melakukan pengawasan. Saya pernah menggagalkan salah satu unit kerja gitu, bukan di kita, karena beliau sampaikan begini, Pak, di pengawasan ini Bapak udah punya peta risiko gitu ya, udah ada aturan-aturan kepentingan, gratifikasi dan seterusnya. Tapi secara operasional Bapak punya strategi apa ya, atau apa yang Bapak lakukan? Terus beliau jawabnya, ya sesuai aturan Pak.
Kalau semua sesuai aturan, kita nggak akan ada korupsi. Dalam hati saya bukan begitu. Faktanya ada korupsi, berarti kita harus mau ngambil satu langkah gitu loh untuk menjamin kualitas itu tetap terjaga. Saya nggak bilang ada korupsi di unit kerja Bapak gitu loh. Tapi faktanya kenyataannya ada korupsi di birokrasi, berarti nggak semuanya berjalan sesuai aturan gitu. Kita nggak bisa simply bilang ya udah ada aturannya jalan gitu. Nah, hal seperti itu adalah hal yang dicari evaluator Bapak Ibu. Karena kalau saya lihat di kementerian kita itu udah lengkap aturan mainnya. Aturan main harus ada kebijakan ini udah. Harus bikin laporan 3 bulan sekali udah pada bikin. Kan gitu ya. Bahkan ada unit kerja yang saya lihat bikin lakip full seperti lakip akhir tahun di setiap triwulan. Itu luar biasa kementerian kita. Saya bilang, oh lakipnya full. Tapi kalau untuk unit zona integritas nggak cukup cuman itu. Harus ada, pimpinannya harus paham apa extra stepnya. Nah itu yang mungkin kita harus pikirkan kira-kira di seperti yang tadi pimpinan kita sampaikan, kita salah satu unit kerja yang bisa atau punya resiko konflik kepentingan yang tinggi. Artinya kan harus ada extra step dari situ yang diambil. Transaksi cashless itu satu hal, salah satu stepnya. Nah di luar itu ada lagi enggak? Nah ini yang mungkin bisa jadi salah satu strategi yang disampaikan gitu. Karena saya yakin bukan hanya satu hal yang kita pimpinan kita lakukan atau unit kerja kita lakukan untuk melakukan pencegahan. Nah itu mungkin bisa masuk ke dalam salah satu nilai tambah atau keunggulan kita di area ini. Next. Nah di pelayanan publik ini juga sama Bapak Ibu. Sebenarnya mereka saling interlinking, istilah saya saling berkaitan dengan area-area yang lain. Tinggal nanti ujungnya di sini. Apakah kepuasan masyarakat atau stakeholder kita dengan layanan kita puas atau enggak? Bahkan kalau kita baca LKE-nya gitu, berani enggak kita dalam tanda kutip gitu bertaruh kalau kita nggak bisa perform, kita mau kena penalti atau kita nggak ngasih ganti rugi. Sebenarnya bukan, ada beberapa kementerian yang bilang sama saya, kan nggak ada anggarannya Mas. Nggak ada mata anggaran buat ganti rugi kalau ada pelayanan yang gagal. Setuju saya, memang nggak ada. Tapi yang dilihat bukan itu Bapak Ibu. Yang dilihat adalah keberaniannya, bahwa maksudnya gini, unit kerja kami tuh udah segitu settle-nya, udah segitu stabilnya, sudah segitu bagusnya, sehingga kalau sampai nggak perform seperti standar itu, kecuali ada major isu ya, kayak hal-hal ya, force major dan sebagainya, itu kita berani loh kasih garansi. Nah mindset itulah sebenarnya mindset pelayanan prima. Sebenarnya itu nggak harus uang ganti ruginya, gimmick gitu nggak masalah, tapi mindset itulah mindset yang pengen kita tangkap. Seperti tadi pimpinan kita sampaikan, kan semuanya mulainya dari mindsetnya. Kemarin ada salah satu acara, saya tanya, memang kalau udah ZI ini nggak akan ada korupsi? Saya bilang enggak lah, karena karena kan tergantung mindsetnya ya. Apakah pelaku kejahatan itu nggak tahu kalau yang dia lakukan itu adalah melanggar hukum? Buktinya dia lari dari polisi, kan dia tahu kalau dia ketemu polisi ditangkap. Tapi kenapa dia tetap masih mencuri dan seterusnya? Itu hal yang berbeda gitu. Maksud saya gini, kalau misalnya semuanya harus berjalan seperti seharusnya, begitu ada KPK harusnya udah nggak ada korupsi sama sekali. Faktanya masih ada yang ditangkap, kan berarti masih ada extra step. Kembali kepada mindsetnya gitu loh. Ada orang-orang yang meskipun udah
masuk istilahnya apa, pendidikan agama, begitu keluar ya masih kelakuannya masih seperti itu. Nah, mindset bahwa kita mau memberikan kompensasi ketika kita gagal memberikan layanan yang sesuai yang kita janjikan adalah mindset pelayanan publik, pelayanan prima yang mudah-mudahan bisa masuk di dalam unit kerja nanti yang diajukan. Tentunya kayak standarisasi, meningkatnya kualitas adalah komponen-komponen pelengkap yang biasanya dapat masuk bisa dari inovasi Bapak Ibu dan seterusnya. Jadi nggak berdiri sendiri sebenarnya area ini. Itu. Nah, bahkan kalau bicara inovasi, kalau kita lihat kembali letak kerjanya ya, inovasi kan ditanya juga di manajemen perubahan, dan bisa jadi itu inovasi yang sama gitu. Jadi sebenarnya area-area di dalam zona integritas dan RB itu tidak berdiri sendiri Bapak Ibu, dia saling berkaitan. Jadi bisa saja kita punya inovasi yang kemudian nanti digunakan di tata laksana kalau dia bentuknya aplikasi, dan kalau dia memberikan layanan juga masuk juga di area pelayanan publik gitu, itu enggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah kondisi yang ingin diwujudkannya ini, itu yang harusnya bisa kita expose gitu, dan itu harus kita punya data dukungnya. Kadang-kadang kemarin terakhir ada yang bilang sama saya, itu kan kualitatif pun menurut saya bisa diukur. Ada kriterianya yang bisa kita ukur. Kepuasan tuh ada kriterianya yang bisa kita penuhin, dan mudah-mudahan itu yang bisa tersampaikan dari unit-unit yang diajukan. Mudah-mudahan ketika kondisi ini bisa dipenuhi dengan data dukung yang mencukupi dan informasi yang jelas bisa disampaikan ke evaluator, terutama tim TPN, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan predikatnya. Dan saya juga sebagai, saya nggak tahu deh tahun ini saya pembina kementerian kita atau enggak, tapi kalau saya jadi pembinanya, saya pribadi juga akan merasa bangga gitu, karena jadi portofolio buat kami bahwa kami berhasil misalnya menggolkan kementerian yang kami bina jadi mendapatkan predikat yang lebih baik. Mungkin itu aja Bapak Ibu di waktu yang singkat ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya, baik pribadi maupun dari Kementerian Pan RB. Mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif Lukman Hakim. Demikian hadirin, dengan selesainya sesi pemaparan materi, maka selesai sudah acara kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu koordinator, narasumber dari tim reformasi birokrasi di Ditjendikti, serta undangan dan seluruh peserta yang telah mengikuti acara hingga selesai. Semoga pencanangan zona integritas Direktorat Sumber Daya hari ini dapat menjadi tonggak dimulainya semangat reformasi birokrasi dan zona integritas Direktorat Sumber Daya menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, seluruh pegawai Direktorat Sumber Daya dimohon menandatangani Fakta Integritas sebagai bukti komitmen pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk penandatanganan bisa dilaksanakan di meja samping, mungkin bisa berurutan dari baris sebelah sini dulu, dari baris kiri dulu. Bapak Ibu pegawai Direktorat Sumber Daya untuk menandatangani Fakta Integritas. Bagi Bapak Ibu yang telah selesai menandatangani Fakta Integritas, dimohon untuk kembali ke tempat, duduk kembali ke tempat. Selanjutnya baris kedua.
Baik, selanjutnya baris ketiga. Selanjutnya baris keempat, Bapak Ibu yang telah selesai menandatangani dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya baris keempat. Selanjutnya baris kelima, dipersilakan. Baris selanjutnya, dipersilakan. Bapak Ibu yang telah selesai menandatangani dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu kami persilahkan untuk duduk kembali. Dengan selesainya proses penandatanganan Fakta Integritas Pegawai Direktorat Sumber Daya, berakhir pula acara kita. Akhirnya ucapan terima kasih kami atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebagai penutup, mari kita akhiri acara dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dikti sigap melayani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.